Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat datang kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kalau begitu, untuk memahami materi kali ini, silahkan disaksikan videonya dari awal sampai dengan akhir. Jangan ada yang di-skip ya. Sebelumnya, Ananda harus tahu dulu, fokus pada materi kita hari ini adalah membahas tentang proses bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, dan bagaimana pula strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, ini perlu nih dicatat, digarisbawahi bahwa Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama kali adalah di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira, yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama diterimanya adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berkholwat di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nabi Muhammad SAW menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hira kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tenang, kemudian Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan saudaranya, seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah merupakan pemeluk Nasrani yang juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gua Hira, Waraqah membuka kitabnya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Muhammad pada saat itu di Gua Hira adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 ini, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun, wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad kembali takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimutilah diriku, selimutilah aku," kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah firman Allah, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Turunnya ayat tersebut menandakan Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Nabi Muhammad SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kepada kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ada dua cara, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 tahun. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasul perlu mempersiapkan diri. Rasul harus menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Dalam 3-4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam, hanya tercatat sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, para As-Sabiqunal Awwalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama menyatakan keislamannya dari keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya.
Faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy khawatir akan kehilangan kekuasaan di tanah Arab karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW banyak pengikutnya, maka mereka takut bahwa kekuasaan akan jatuh kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Mereka tidak ingin dihapuskan diskriminasi, karena pada masa itu tidak masuk akal bagi mereka apabila tidak mempekerjakan budak. Pada masa itu, budak diperlakukan dengan tidak baik, dirantai, disuruh bekerja, tidak digaji, kemudian gajinya hanya dengan makan saja. Sehingga menurut mereka apabila tidak mempekerjakan budak itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara ajaran Rasulullah SAW adalah hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama yang baru karena mereka sudah nyaman dengan kebudayaan atau tradisi mereka yang buruk seperti minum minuman keras, membunuh, berjudi. Saking asiknya mereka berat untuk meninggalkan agama tersebut. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sementara mata pencaharian kaum Quraisy pada saat itu salah satunya adalah membuat patung. Mereka membuat patung dengan sebaik mungkin. Ada yang terbuat dari emas, perunggu, pahatan kayu. Nah, itu adalah patung-patung yang mahal dan mereka takut akan kehilangan mata pencaharian mereka. Masuklah kita kepada strategi yang kedua dari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW tidak ingin menunda-nundanya lagi. Rasulullah SAW langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran, bukan hanya lagi kepada keluarga dan sahabat, tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Mekah. Suatu ketika pernah Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa. Beliau memanggil semua suku-suku yang ada di sekitaran Mekah. Dan beliau menyerukan, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala. Maka orang-orang Quraisy marah, termasuk pamannya yaitu Abu Lahab. Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Celakalah engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Kemudian tidak lama daripada itu turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Lahab sendiri, yaitu Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, meminum khamar, berzina, dan lain-lain. Kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, karena agama berhala menyembah patung-patung. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Keempat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.